Ucil mendadak kebal saat disiksa penyidik usai ditolong maung. Tak disangka tubuh terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi alias Ucil ternyata kebal. Ucil mengaku tak merasa sakit ketika disiksa penyidik kasus Vina Cirebon. Rivaldi alias Ucil mulai kebal ketika didatangi oleh uyutnya di dalam penjara usai disiksa penyidik kasus Vina Cirebon. Rivaldi alias Ucil sebenarnya adalah tersangka kepemilikan senjata tajam. Dia dilaporkan ke polisi setelah melakukan kekerasan terhadap pacarnya. Atas kasus itu Ucil ditangkap dan ditahan di Polsek Utara Barat Cirebon. Tapi setelah 3 hari ditahan, Ucil justru didatangi ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dia dituduh terlibat dalam kasus Vina Cirebon. Oleh Ibtu Rudiana, kepala Ucil bahkan berulang kali dibenturkan ke teralis penjara. "Saya dijedot-jedotin ke teralis." "Nanti dulu, Pak." "Apa-apaan, Pak?" kata Rivaldi alias Ucil. Sampai setelah Sudirman datang dan menunjuknya, Rivaldi dibawa ke Polresta Cirebon. "Sampai ke Polres saya cuma dipukulin doang," kata Ucil. Bahkan Ucil sampai merasa lebih baik mati saat itu. "Kamu yang bunuh, kamu yang nusuk, kamu yang perkosa." "Perkosa siapa, nusuk siapa? Mending matiin aja, Pak. Saya lebih milih dimatiin aja," katanya. Ayah Rivaldi, Asep, bercerita meski tubuh anaknya kecil namun masih bisa bertahan dari siksaan penyidik kasus Vina Cirebon. "Kecil banget makanya beda, segitu kecilnya diinjak-injak, yang lain pada pecah ngegeser," kata Asep. Akibat siksaan itu, kata Asep, Rivaldi sampai tak berdaya dan kritis. Saat itulah, kata Asep, ada sosok uyutnya yang menghampiri Rivaldi. Waktu keadaannya darurat antara hidup dan mati datang uyunya Rivaldi, katanya. "Dijilatin semua dari ujung kaki sampai ujung kepala sama maung," tambah Asep. Setelah itu Rivaldi kembali menerima penyiksaan. Namun kali ini, kata Asep, Rivaldi sama sekali tidak merasakan sakit seperti semula. Akhirnya Rivaldi nerima siksaan lagi gak kerasa, sampai staples, gak kerasa udah. Kata Rivaldi kebal. "Udah kebal Pak semenjak ketemu Paman Maung aja," kata Asep. "Gak bilang apa-apa, udah pergi lagi. Antara sadar dan tidak, hidup dan mati," tambahnya. Padahal di antara 8 terpidana, Rivaldi alias Ucil yang paling banyak menerima penyiksaan dari penyidik kasus Vina Cirebon. "Paling banyak penyiksaannya," kata Asep. Ex-Wakapolri ungkit lagi keterangan palsu, nama Rudiana bergema di sidang PK terpidana kasus Vina. Nama Ibtu Rudiana bergema di sidang perdana peninjauan kembali, PK, terhadap 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki yang tewas bersama kekasihnya Vina di Flyover Talun, Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon menyinggung peran Ibtu Rudiana saat membacakan memori PK. Hal itu terkait kesaksian palsu yang dilakukan Dede Rizwan dan Liga Akbar. Kuasa hukum terpidana menuturkan majelis hakim yang mengadili perkara kasus Vina Cirebon seharusnya menguji terlebih dahulu keterangan para saksi. Seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Junto Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon tidak begitu saja mengabulkan permohonan penuntut umum guna membacakan keterangan saksi, tapi harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu, kata kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina dalam sidang PK di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Kuasa hukum menyinggung ketidakhadiran saksi dalam sidang kasus Vinas di Pengadilan Negeri Cirebon, di mana majelis hakim harus menilai apakah keterangan saksi yang dibacakan sumpah telah memenuhi ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP. Karena dalam ketentuan tersebut disyaratkan adanya cukup alasan saksi kenapa tidak dapat hadir dalam persidangan, artinya dalam berita acara pengambilan sumpah di hadapan penyidik harus secara jelas dan tegas disebutkan alasan ketidakhadiran, kata kuasa hukum terpidana kasus Vina. Terlebih, kuasa hukum terpidana menyebut kedua saksi yakni Dede Rizwanto dan Liga Akbar akhirnya mengakui kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Yang artinya dia juga melakukan kesaksian palsu selama penyidikan yang dibungkus oleh sumpah sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 ayat 1 KUHP, katanya. Padahal, kata kuasa hukum, pasal 116 ayat 1 KUHP sejatinya bertujuan untuk mengumpulkan alat-alat bukti selengkap-lengkapnya dalam rangka mencari kebenaran materi. Tetapi, malah akan digunakan sebagai alat penyidik untuk merekayasa perkara atau menutupi kesaksian palsu.
Kesaksian Dede Riswanto dan Liga Akbar yang ternyata telah memberikan keterangan palsu atas perintah orang lain yang dibalut dengan dalil penyumpahan selama penyidikan agar kebohongannya saksi Dede tidak terbongkar, maka saksi Dede disumpah pada saat memberikan keterangan di penyidikan, kata kuasa hukum. Si penyuruh sumpah palsu rupanya paham betul kalau saksi Dede hadir di persidangan kebohongannya dapat terbongkar akibat secaraan pertanyaan penasihat hukum terdakwa, sehingga ketika dipanggil ke persidangan saksi Dede dilarang untuk menghadiri dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan, lanjutnya. Begitu pula, kata kuasa hukum, Liga Akbar yang sebelumnya juga disumpah dalam persidangan meski akhirnya tetap hadir dalam persidangan tapi belakangan mengaku kesaksiannya juga palsu karena disuruh oleh Rudiana. Rudiana bisa dilaporkan. Sementara itu, ex-Wakapolri Komjen Pol Purn Ogroseno mengaku sependapat dengan penasehat hukum terkait peninjauan kembali, PK. Menurut Ogroseno, kasus Vina Cirebon sejak awal sudah salah. Di mana, kasus Vina terjadi pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Namun laporan polisinya pada tanggal 31 Agustus tahun 2016. Beda 4 hari itu sudah salah. Seharusnya kalau ada kesalahan seperti ini, pasalnya bisa pidana kalau mau dilaporkan Aibtu Rudiana, memberikan informasi publik yang tidak benar, memberikan keterangan palsu ini harus diproses, kata Ogroseno. Sebab, laporan polisi seharusnya dibuat saat hari kejadian. Hal lainnya, Ogroseno menuturkan laporan polisi seolah-olah Rudiana melihat peristiwa tersebut. Padahal, Rudiana tidak melihatnya. Kemudian, proses penyelidikan kasus tersebut tidak berdasarkan scientific crime investigation. Tidak ada pembuktian, hanya keterangan, asal-asalan. Harus kita kawal tuduhan kepada 6 yang diproses tidak memenuhi unsur pasal pembunuhan dan pemerkosaan, kata Ogroseno. Aibtu Rudiana dinilai tutupi kasus Vina. LPSK kini pilih beri perlindungan kepada 7 terpidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, memberikan perlindungan kepada 7 terpidana kasus Vina Cirebon. Ketujuh terpidana itu bernama Jaya, Supriyanto, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rivaldi Aditya Wardana, dan Sudirman. Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti, Asmi Syahputra menduga pemberian perlindungan terhadap ketujuh terpidana oleh LPSK pada tanggal 2 September tahun 2024 silam karena LPSK sebenarnya juga ragu bahwa ketujuh terpidana merupakan pelaku sebenarnya. Jangan-jangan LPSK melihat bahwa mereka, 7 terpidana, adalah korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena mereka dimasukkan atas laporan palsu, katanya, seperti dikutip Nusantara TV yang tayang pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasalnya, tak mudah bagi LPSK untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seseorang. Ini menarik, enggak gampang untuk meyakinkan LPSK. Karena LPSK juga punya tahapan-tahapan yang harus dilewati, ujarnya. Pemberian perlindungan terhadap 7 terpidana oleh LPSK menjadi sinyal yang seharusnya ditangkap oleh majelis hakim nanti di Mahkamah Agung. Ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung bahwa Lembaga Perlindungan Saksi Korban memberikan ketujuhnya perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik, jadi selama persidangannya tidak akan tersentuh, ungkapnya. Tidak lindungi kubu Rudiana. Sebaliknya, LPSK tidak memberikan perlindungan terhadap Ibtu Rudiana, Pasren, dan Kahfi. Padahal, Ibtu Rudiana merupakan ayah dari korban almarhum Eki. Sementara kesaksian Pasren dan Kahfi yang menguatkan bahwa kasus itu adalah pembunuhan. Namun, LPSK menolak untuk memberikan perlindungan bagi mereka. Hal itu sempat diungkapkan oleh pengacara Saka Tatal, Edwin Partogi Pasaribu. Edwin mengatakan LPSK menolak karena keterangan yang diberikan ketiga orang tersebut cenderung tidak konsisten dan menutup-nutupi kasus yang sebenarnya terjadi. Menarik argumennya LPSK soal penolakan itu. Mereka yang ditolak itu, Pasren, Kahfi dan Ibtu Rudiana, itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-berubah normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa, ujar Edwin seperti dikutip dari program interupsi di iNews yang tayang pada Kamis, tanggal 25 Juli tahun 2024. Pengacara Saka Tata lainnya, Farhad Abbas menambahkan penolakan LPSK terhadap ketiga orang tersebut karena dinilai memberikan keterangan yang bohong. Justru Farhad melihat saat ini kliennya, Saka Tatal, dibela oleh Polri dan LPSK. Justru yang dibela oleh Polri dan LPSK adalah kami.
karena si Saka Tatal sudah dilindungi sedangkan Pasren, Sudirman dan lain-lainnya tidak dilindungi karena banyak bohongnya, ujar Farhad. Diketahui, pada 2016, polisi menetapkan 11 tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian, 8 pelaku telah diadili, yakni Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Dari proses persidangan, 7 terdakwa divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 pelaku bernama Saka Tatal dipenjara 8 tahun karena masih di bawah umur saat melakukan kejahatan tersebut. Namun, diketahui ada 3 orang pelaku yang belum tertangkap dan masuk daftar pencarian orang, DPO, dengan perkiraan usianya saat ini, yakni Pegi alias Perong, 30, Andi, 31, dan Dani, 28. 8 tahun berlalu, polisi membuka lagi perkara ini usai menangkap salah satu buron, yakni Pegi Setiawan alias Egi alias Perong pada tanggal 21 Mei tahun 2024. Menariknya, Pegi alias Perong dinyatakan sebagai tersangka terakhir dalam kasus ini. Padahal, diketahui sebelumnya ada 3 orang buron. Polisi lantas merevisi jumlah tersangka menjadi 9 orang dan menyebut bahwa 2 tersangka lain merupakan fiktif belaka. Namun, belakangan Pegi Setiawan dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dipimpin oleh Hakim Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kemudian, perhatian publik mengarah pada Ibtu Rudiana yang diduga melakukan permainan dalam penyelidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut.